Mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta bukan persoalan mudah. Sebab selain dibutuhkan anggaran yang cukup besar, master plan yang tepat, juga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, belakangan kolaborasi ini sempat menghilang. Demikian penuturan Yayat Supriyatna. Selain itu, Yayat juga amat mencermati bahwa master plan yang disusun tahun 1973 dan hingga saat ini masih menjadi dasar pemikiran sudah tidak tepat lagi, mengingat kondisi alam yang sudah berubah, ditambah perubahan iklim yang semakin terasa. Setiap tahunnya ini khusus untuk yang tinggal di wilayah DKI Jakarta ya Pak ya? Iya. Oh, setiap tahun itu terus mengalami banjir. Ini memang suatu hal yang ya harus kita hadapi setiap tahunnya, atau memang ini sebetulnya bisa saja sih Pak ditanggulangi sehingga nggak terjadi banjir lagi? Ya, harusnya orang Jakarta udah tahu kan, ini ibaratnya kalau cerita banjir tuh kayak CLBK, cucian lama belum kering ya. Terus menerus, secara geografis kita tahu letak kita yang di hilir paling bawah dalam konteks daerah aliran sungai, ada 13 sungai, dan dalam riwayatnya pun dikatakan Jakarta itu adalah dataran banjir. Nah, konteksnya wilayah dataran banjir tiba-tiba jadi kota. Sebetulnya akar masalah itu sederhana aja. Ada konflik ruang namanya. Tata ruang buat manusia sama tata ruang buat air. Jadi tata ruang dan tata air. Nah, itu perbandingannya gimana tuh Pak? Persentasenya? Oh, dulu karena kita wilayah hilir, wilayah muara-muara sungai besar, itu terus terang aja Jakarta itu didominasi oleh rumah air, rawa buaya, rawa sari, rawa itu banyak rawa-rawa karena itu merupakan wilayah limpasan dari daerah tangkapan sungainya itu. Nah, yang menjadi masalah yang terjadi sekarang adalah ketika rumah-rumah air itu hilang, dijadi dengan rumah manusia, diuruk, ditimbun, kemudian otomatis dia akan menjadi persoalan. Ketika bentang alamnya berubah, curahan makin tinggi, itu kan akan membuatkan persoalan air yang tidak terkendali. Nah, otomatis ketika semua berubah jadi yang alam menjadi buatan, seperti contoh perkerasan di aspal, run off airnya makin tinggi. Air yang jatuh, ketat, tidak teresap, bus. Jadi makin lama makin tinggi, sementara kemampuan sistem drainase kita kan terbatas. Pertanyaan lebih lanjut adalah, kalau situasi sudah seperti ini, apakah kita akan pasrah ketika orang mengatakan, oh hujan ekstrim? Tapi untuk kecepatan surutnya itu seperti apa? Ini menjadi pertanyaan. Cepat atau lambatnya surut itu kinerja mengukurnya. Itu kepada bagaimana sistem itu mampu mengatasi masalah. Ada upaya penanganan dari peristiwa di tahun 2013 itu, ketika 2014, 2015, 2016 itu mulailah upaya pembenahan di sekitar kampung pulau itu ya, dengan dinormalisasi. Nah, peristiwa ini kan ibaratnya puncak hujan yang menyebabkan banjir itu terjadi dalam skala besar. Untuk fokus di wilayah DKI Jakarta ini seperti apa sih Pak, kalau Pak Yayat melihat mulai dari penanganan hingga pengendalian banjir yang sudah dilakukannya? Pertama begini, 5 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat apa yang dilakukan, memang targetnya itu misalnya apa yang dilakukan sekarang ini kan, memang upaya untuk menata ekosistem atau mekanisme dari master plan itu belum sepenuhnya dijalankan karena pendekatannya dirubah. Misalnya contoh kita melihat sumber resapan yang kemarin menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Memang ada bagusnya, pilihan-pilihan yang dilakukan harusnya menunjukkan performance kinerjanya. Misalnya contoh sumber resapan, efektif enggak untuk menghilangkan banjir? Itu kan menjadi perdebatan. Sumber resapan itu untuk menambah jumlah volume air tanahnya atau untuk menanggulangi masalah banjirnya. Karena ada perbedaan pendapat juga bahwa sumber resapan untuk Jakarta sebagian besar itu tidak efektif karena apa? Karena kondisi tanahnya sudah jenuh air. Jadi ibaratnya upaya ini pun harusnya dievaluasi kembali karena apa? Anggaran sudah banyak dikeluarkan, sementara bagaimana efektivitasnya juga harus diukur kinerjanya. Jadi semua pilihan, misalnya contoh contoh untuk penanggulangan ini pembuatan kolam retensi ya. Misalnya saya kasih gambaran
tentang manfaat. Nah, misal dikatakan di sini. Ada yang sudah dibangun ya Pak? Nah, ini sudah dibangun. Ada tiga yang dibangun di masa Pak Anies ya kan. Ada namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai itu artinya seperti retention pond. Dia memuadahi air yang melimpah di badan air sehingga bisa mengurangi wilayah penyebaran atau limpasannya, kemudian air itu disimpan. Nah, pertanyaan lebih besar lah ya dibandingkan dengan sumber resapan ya. Iya, sumber lebih besar. Kalau ini kan bisa terukur, ada klaim tentang keberhasilannya 19%, 7%, 30% untuk mengurangi debit air di hilirnya. Itu yang masih menjadi bottleneck sampai sekarang ini ya Pak ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal skema master plan pengendalian banjir Jakarta ini kan tentu take time sih Pak ya. Artinya kan ini untuk jangka panjang. Pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Yayat. Untuk jangka pendek ini apa yang kemudian bisa dilakukan ya Pak? Karena kalau tadi pembangunan itu kan butuh waktu 2 bulan, 3 bulan lebih. Nah, kalau jangka pendek sementara potensi cuaca ekstrim masih terus terjadi. Pertama begini. Itu gimana Pak? Pertama satu, untuk jangka pendek untuk langkah kedaruratan. Kan sudah dipetakan berapa jumlah RW di Jakarta yang terendam ya, ada jumlah areal terendam. Nah, ada titik-titik tertentu, misalnya di Kemang itu tiba-tiba sebelum hujan datang BMKG sudah konfirmasi peristiwa hujan akan terjadi, standby-kan mobil pompa di situ. Oh, mitigasinya. Mitigasinya, siapkan pompa itu karena terus terang aja banjir di kawasan ekonomi strategis itu dampaknya luar biasa. Taruh pompanya di situ, aktifkan semua pompa untuk mengantisipasi. Apa yang dikejar di sana? Durasi waktu dalam konteks agar genangan itu cepat menghilang. Karena untuk standar Jakarta ini yang harus dicamkan adalah genangan harus tinggal kenangan. Bahwa sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, hujan makin ekstrim. Pertanyaan bagi saya dan bagi semua warga Jakarta adalah kalau hujannya makin ekstrim, penanganannya harus sudah ekstrim, udah belum? Kalau masih biasa saja mengandalkan ini, lewat kita. Kami melanjutkan penelusuran. Kali ini kami menemui Muhammad Aminullah alias Anca, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI wilayah DKI Jakarta yang cukup konsen dengan kondisi lingkungan Jakarta. Dari perspektif WALHI ini melihat mengenai permasalahan banjir di DKI Jakarta khususnya yang terus terjadi setiap tahunnya ini sebetulnya bagaimana? Apakah memang bisa diatasi atau ya ini sampai kapanpun ya tetap akan terus banjir seperti ini? Iya, kalau kita ngelihat kondisi Jakarta yang sekarang ya itu emang akan perlu waktu yang lama gitu untuk memulihkan. Terlebih udah banyak gitu kan area-area resapan yang harusnya dia misalnya menjadi RTH, menjadi area-area yang untuk menyerap air gitu, itu udah banyak yang emang dialih fungsi itu jadi apartemen, jadi mall dan pemukiman dan sebagainya. Oh, jadi nggak ada ruang terbuka hijau, jadi resapan airnya pun juga berkurang untuk menampung air hujan itu gitu ya? Iya, kalau dari data kami ya, data WALHI itu dari 66.000 hektar kawasan Jakarta itu kita hanya punya 5%. Jadi selain ruang terbuka hijau ini, apalagi yang menjadi faktor Mas untuk bisa mempengaruhi daya dukung lingkungan sehingga terjadi banjir di DKI? Ya, jelas ini ya fungsi sungai juga. Nah, fungsi sungai ini yang biasanya itu luput dari perhatian. Kayak misalnya sungai yang harusnya dia itu punya sempadan sungai gitu kan untuk area resapan itu kemudian dibeton dengan proyek normalisasi gitu kan. Misalnya di Ciliwung yang sampai saat ini itu udah ada sekitar 17 km sepadan sungai Ciliwung yang udah dibeton. Nah, itu juga berdampak gitu karena airnya itu nggak bisa diserap oleh area resapan airnya karena sudah dibeton. Nah, air itu juga akan yang ngebuat air di hulu juga meluap dan jadinya banjir. Oh, jadi normalisasi itu menurut perspektif WALHI tidak efektif untuk menanggulangi banjir begitu ya? Tidak efektif, dia itu udah melanggar undang-undang tentang sungai gitu kan, dan dia juga mengesampingkan kultur di masyarakat. Masyarakat itu kan dia paham sungai, mereka itu udah hidup dengan sungai gitu kan, tapi mereka nggak digunakan, perspektif warga itu nggak digunakan oleh pemerintah ketika berniat untuk memulihkan sungai, khususnya Ciliwung kayak gitu kan. Makanya akhirnya jadilah betonisasi itu. Selain dia itu emang bertentangan itu kan dengan peraturannya, ya dari kultur masyarakat juga itu nggak sangat tidak masuk akal. Jadi ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Pengamat tata kota menyatakan bahwa permasalahan banjir yang setiap tahunnya terus kita hadapi khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah DKI Jakarta ini dikarenakan
menipisnya atau berkurangnya ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta serta cuaca ekstrim yang melanda ibu kota. Selain itu kami juga menemukan di lapangan masih ada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jadi Anda bisa bayangkan ketika cuaca ekstrim dan debit air sungai kemudian meningkat bisa merendam pemukiman warga. Jadi saat ini warga menantikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang selalu mereka hadapi setiap tahunnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.